Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirastiani dari Prodi Pendidikan Tata Busana dengan NIM 5403418003. Saya akan mempresentasikan perencanaan pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke, langsung saja. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa disebut RPP dengan tema pembuatan busana industri kelas 9 semester 2 dengan materi pembuatan pola kemeja secara manual dan digital dengan sistem grading. Perencanaan pembelajaran terdapat 2 kompetensi, yaitu kompetensi 1, pengetahuan. Terdapat memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metokognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja tata busana pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenan dengan ilmu, pengetahuan, teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Jadi, siswa itu bukan hanya mengetahui pemahaman yang ada di SMA saja, tetapi dapat dari luar sekolah seperti warga masyarakat ataupun keluarga. Terus lanjut, kompetensi inti 2, keterampilan, yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidangnya tata busana. Kalian bisa lihat di sini siswa dapat menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Siswa juga mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempresentasi, kesiapan meniru, membiasakan gerak, mahir menjadikan gerak alam dalam ranah kognitif. Terus lanjut. Terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi siswa itu terdapat kompetensi dasar, yaitu menganalisis, pembuatan busana anak secara manual dan digital dengan sistem grading. Di sini dapat Anda lihat sendiri. Lalu indikator pencapaiannya, siswa dapat mengetahui dan memahami pengertian busana anak secara manual dan digital dengan sistem grading. Jadi siswa itu tidak hanya mengetahui yang manual saja, tapi dapat mengetahui yang digital. Yang karena sekarang zamannya modern, jadi tidak selamanya itu menggunakan yang manual. Lanjut. Ada lagi kompetensi dasar, menerapkan pembuatan busana anak. Jadi untuk membuat busana anak itu dapat menerapkan sebagai membuat desain, lalu pola, dan memotong bahan. Indikator pencapaiannya, siswa dapat mengetahui macam-macam busana anak, seperti kemeja busana anak, terus ada lagi piyama busana anak,
ya, dan lain-lain sebagainya. Lalu lanjut ada tujuan pembelajaran. Jadi saya buat tujuan pembelajaran ini dengan tujuan menguraikan teknik pembuatan pola busana anak secara manual. Yang kedua, menguraikan teknik pembuatan pola busana anak secara digital. Yang ketiga, menentukan alat dan bahan digunakan dalam pembuatan pola busana anak secara manual dan digital dengan sistem grading. Yang keempat, menentukan prosedur pembuatan pola busana anak secara manual dan digital dengan sistem grading. Yang kelima, menganalisis. Jadi setelah proses yang dibuat oleh siswa menganalisis pola yang sudah dibuat secara manual maupun digital. Lalu lanjut materi pembelajaran. Materi pembelajaran saya ambil yaitu pola busana anak, menjahit busana anak sesuai desain yang telah dibuat oleh siswa. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan, yaitu meja potong, pemberat pola, penjepit, bahan-bahan tekstil. Yang keempat, teknik dan langkah kerja menggelar bahan busana anak. Lalu yang kelima, cara menghitung kebutuhan busana anak. Siswa itu tidak hanya memotong bahan saja, tapi siswa juga harus bisa menghitung kebutuhan busana anak yang diperlukan. Keenam, kriteria mutu hasil gelaran busana anak. Lalu saya ambil sumber belajarnya yaitu situs internet. Di sini bisa dilihat, di sini ada linknya. Kalian bisa klik link tersebut. Di situ ada ya macam-macam seperti pembuatan busana anak ya, semacam gitu. Di sini ada 3 link. Bisa diklik di sini. Di sini mengenai yang saya buat sesuai materi pembelajarannya. Lalu media pembelajaran yang saya gunakan yaitu video atau film, cara menjahit busana anak, lalu bisa dilihat di YouTube, contoh di YouTube banyak sekali. Lalu materi busana industri, pemotongan bahan pada busana industri, media pembelajarannya itu bisa dilihat di YouTube ya, dengan bentuk video ya berarti. Nah, lalu ada gambar, kalian bisa lihat di picture itu gambar, desain, dan pola busana industri. Banyak sekali pastinya gambar-gambar yang contohnya itu agar kalian bisa gampang memahami busana anak. Lalu ada metode pembelajaran. Metode pembelajarannya yang pertama itu ada pendekatan sistem learning. Lalu yang kedua ada strategi pembelajaran project based learning. Mungkin kalian bisa lihat di sini, kalian bisa mempelajari lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata salah saya mohon maaf. Selanjutnya jika ada pertanyaan, kalian bisa komen video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.